Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Agung Pratama, NIM D400836 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, jurusan Teknik Elektro. Ingin menjelaskan tentang apa itu chopper. Chopper atau DC ke DC converter adalah sebuah sistem elektronika daya yang berfungsi mengubah suatu besaran DC ke besaran DC yang lain, baik diperbesar ataupun diperkecil. Pada rangkaian chopper, terdapat sebuah komponen semikonduktor seperti SCR, BJT, MOSFET, IGBT, atau yang lainnya yang dapat berfungsi sebagai saklar dan pengontrol. Chopper banyak digunakan pada peralatan yang memerlukan sumber DC seperti blitz kamera foto, charger handphone pada outlet 12 volt DC ke 3 volt DC yang ditemukan pada kendaraan bermotor, pengaturan kecepatan motor DC, dan lain-lain. Pada dasarnya chopper dibagi menjadi 3, yaitu chopper tipe bak, chopper tipe Bosch, dan chopper tipe bak dan Bosch. Yang pertama, chopper tipe bak. Chopper tipe bak merupakan salah satu jenis dari DC chopper yang dapat mengubah tegangan DC pada nilai tertentu menjadi tegangan DC yang lebih rendah. Nah, di sebelahnya ada gambar rangkaian. Nah, pada gambar rangkaian itu terdapat beberapa komponen. Yang pertama ada sumber DC yang bernilai 50 volt. Kemudian ada sebuah MOSFET sebagai saklar semikonduktor, dan ada sebuah trigger sebagai sudut penyultan atau sudut pentrigger. Nah, kemudian ada diode komutasi. Kemudian ada lagi di sebelahnya itu induktansi atau induktor, dan sebelahnya ada kapasitor dan ada beban berupa resistor. Lanjut prinsip kerja. Prinsip kerja dari rangkaian DC chopper buck converter itu dibagi menjadi 2, yaitu ketika on dan ketika off. Ketika on, sumber mengalirkan arus melalui MOSFET yang dimana saklar tertutup, atau semikonduktornya mengalirkan listrik dan mengalir menuju induktor. Di induktor, arus akan disimpan dan akan mengalirkan lagi ke resistor dan kapasitor. Nah, ketika saklar dimatikan, maka arus yang ada di induktor sebagai simpanannya akan mengalir ke dioda komutasi. Nah, dalam prinsip ini, maka lama-kelamaan akan menurunkan tegangan input. Nah, dari prinsip kerja tersebut dapat dituliskan rumus sebagai berikut. V output sama dengan V input kalikan alpha, di mana alpha adalah duty cycle. Duty cycle itu adalah T on per T on plus T off sama dengan T on per T off per T sama dengan T on dikalikan dengan frekuensi, di mana T on adalah waktu untuk saklar hidup dan T off adalah waktu di mana saklar mati. Lanjut yang kedua, chopper tipe Bosch. Chopper tipe Bosch merupakan salah satu jenis dari DC chopper yang dapat mengubah tegangan DC pada nilai tertentu menjadi tegangan DC yang lebih tinggi. Nah, dari slide ini dapat dilihat gambar rangkaian di sebelah kirinya, di mana memiliki komponen sama dengan DC chopper buck. Nah, tetapi yang membedakannya hanya pada di tempat peletakannya saja. Lanjut ke prinsip kerja. Pada prinsip kerja, rangkaian DC chopper Bosch converter ini tetap sama seperti rangkaian tipe buck, di mana dibagi menjadi 2, ketika on dan ketika off. Di mana ketika on itu saklarnya itu tertutup atau semikonduktornya itu hidup, di mana arus pada sumber itu mengalir ke induktor. Nah, ketika di induktor, arus akan tersimpan
dan arus tersebut akan mengalir menuju ground. Dan di beban tidak ada tegangannya atau tegangan sama dengan 0. Nah, ketika saklarnya ditutup, maka arus yang ada di induktor akan melewati dioda dan akan disearahkan. Ditambah dengan tegangan sumber, sehingga ada tambahan dari tegangan sumber tersebut, yaitu arus yang berubah menjadi tegangan di induktor, sehingga output menjadi bertambah atau lebih besar daripada input. Nah, untuk rumusnya sendiri, V output sama dengan 1 per 1 min alpha dikalikan V in, dimana alpha itu frekuensi dikalikan waktu hidup atau T on. Lanjut pada chopper tipe Bose dan Bach. Nah, chopper ini adalah chopper yang memiliki rangkaiannya sama seperti rangkaian chopper-chopper lainnya, di mana ada sumber inputan, ada saklar semikonduktor dan triggernya, ada induktor, ada dioda, ada kapasitor, dan ada beban resistor. Chopper jenis ini memiliki manfaat sebagai penaik dan penurun tegangan. Lanjut ke prinsip kerja rangkaian DC chopper buck boost converter. Pada rangkaian DC chopper buck boost converter itu dibagi menjadi dua prinsip kerjanya, yaitu ketika on dan ketika off. Ketika on, arus pada sumber akan mengalir menuju MOSFET yang hidup atau saklarnya tertutup. Nah, ketika itu arus akan mengalir menuju induktor dan akan menyimpan arus. Tetapi pada beban tidak ada tegangan atau tegangan sama dengan 0, karena tegangan tersebut diblok oleh dioda atau arus tersebut diblok oleh dioda, sehingga arus tidak dapat mengalir ke beban. Nah, setelah itu ketika saklar off, arus yang ada di induktor tadi akan mengalir menuju beban, di mana arus yang ada di induktor itu biasanya berbentuk gelombang AC dan akan disearahkan oleh dioda, di mana hasil output dari dioda penyearah ini adalah sinyal negatif. Nah, dari itu maka kita ketahui bahwa outputan dari DC chopper buck boost converter adalah kebalikannya dari inputan, polaritasnya. Polaritas output berkebalikan dengan polaritas input. Nah, untuk rumusnya sendiri itu adalah V output sama dengan minus alpha dikali V in per 1 min alpha, di mana alpha itu tadi adalah duty cycle atau T on kalikan frekuensi atau waktu hidup dikalikan frekuensi. Alpha tersebut mempengaruhi output, di mana jika alpha lebih besar sama dengan 0,5 maka sama dengan step up, dan jika alpha kurang dari sama dengan 0,5 akan step down. Pada dasarnya untuk menentukan output pada chopper biasanya menggunakan alpha atau T on kalikan F atau waktu hidup dikalikan frekuensi. Tetapi ada suatu cara lain untuk menentukan outputan dari chopper, yaitu dengan mengatur frekuensinya. Berikut ini ada beberapa tabel tentang variabel
alpha atau duty cycle, dan variabel frekuensi yang akan mempengaruhi output pada chopper. Di mana pada tabel tersebut terdapat beberapa simbol atau keterangan tambahan yaitu A sebagai sudut penyulutan maksimal, yaitu 0 mulai dari 0 sampai 360, maka kita ambil sudut maksimal yaitu 360. Dan selanjutnya B, sudut penyulutan on. Sudut penyulutan on adalah sudut dimana ketika kita ingin ketika sudut itu on, berarti misalnya kita mengambil mulai dari 0 hingga ke sudut 30, atau ketika 0 sampai sudut ke 40 dan lain sebagainya. Nah, C itu adalah hasil dari A dibagi B atau sudut penyulutan maksimal dibagi sudut penyulutan hidup atau on. Nah, kemudian T itu adalah periode, di mana periode tersebut adalah 1 per F atau 1 per frekuensi. Dan yang terakhir E adalah hasil bagi T dibagi C, atau hasil A dibagi B tadi, atau E bisa disebut dengan T on. Tabel di atas adalah tabel chopper menggunakan variabel T on kalikan frekuensi atau alpha atau duty cycle dan frekuensi. Pada tabel tersebut terlihat bahwa frekuensi dapat mengubah besaran DC, tetapi ada kekurangannya, yaitu kenaikan frekuensi dengan kenaikan Vout tidak sebanding dan Vout tidak bisa mendekati Vin. Kelebihannya yaitu lebih mudah dalam mengaturnya karena hanya mengatur frekuensi. Nah, frekuensi dapat diatur dengan menggunakan sinyal generator ataupun yang lainnya. Begitu pula dengan T on F atau alpha atau duty cycle, memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Kekurangannya yaitu lebih susah untuk mengatur waktu on dari saklar semikonduktor, dan kelebihannya yaitu Vout-nya memiliki kenaikan sebanding dengan lamanya waktu on dari saklar, sehingga lebih mudah dalam memprediksi atau menggunakannya Vout. Nah, kita lihat pada tabel tersebut, Vout contohnya saja di buck converter. Pada tabel Vout nya itu dapat kita lihat ketika T on nya itu kecil, maka outputnya juga akan kecil, dan ketika T on nya itu besar maka outputnya juga akan besar. Begitu pula dengan BOS. Ketika BOS itu ketika sudut penyulutannya atau T on nya kecil, maka outputnya itu sama dengan inputan, dan ketika outputnya itu besar, sangat besar, maka sudut penyulutannya atau T on nya itu sangat lama. Nah, ketika BOS dan buck, ketika sudut penyulutannya itu atau T on nya itu di bawah 0,5, maka dia akan memperkecil, memiliki outputan yang kecil atau merendahkan tegangan dari input. Dan ketika T on nya lebih dari 0,5, maka outputnya akan besar. Nah,
pada Vout hasil simulasi dengan Vout hasil perhitungan memiliki perbedaan. Perbedaan ini terjadi karena adanya sebuah kapasitor yang akan mempengaruhi besaran output. Itu tadi penjelasan singkat tentang apa itu chopper. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.